Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem saudara-saudariku yang terkasih. Selamat datang kembali di Quiet Time with Rumah Doa Elia Bali untuk edisi hari Senin tanggal 18 Agustus tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah setia dalam janji, bebas dalam kasih. Diambil dari bacaan harian liturgi Gereja Katolik dari kitab Hakim-Hakim bab 2 ayat 11 sampai 19 dan menurut Injil Suci menurut Matius bab 19 ayat 16 sampai 22. Saudara-saudariku yang terkasih, hidup kita kadang sering ditandai dengan banyak janji. Kita berjanji pada diri sendiri, pada orang lain, bahkan kepada Tuhan. Tetapi seberapa sering janji itu benar-benar kita hidupi? Filsafat mengajarkan bahwa seseorang yang benar-benar bebas bukan hanya mampu memilih, tetapi juga bertanggung jawab atas pilihannya. Bila seseorang mudah melanggar janji, itu menandakan bahwa ia masih terikat oleh ego, oleh dorongan sesaat atau kenyamanan pribadi. Dengan kata lain, ia belum sungguh bebas, melainkan hidup dalam kebebasan semu. Janji pada hakikatnya bukan sekedar kata-kata. Janji adalah penegasan siapa kita di hadapan orang lain, bahkan di hadapan Tuhan. Ketika kita menepati janji, kita meneguhkan identitas kita sebagai pribadi yang dapat dipercaya. Tetapi bila janji terus dilanggar, itu berarti identitas kita masih rapuh, lebih dikendalikan oleh situasi dan keinginan instan daripada oleh kebenaran. Saudara, Kitab Suci memberikan banyak gambaran tentang rapuhnya komitmen manusia. Dalam kitab Yosua dan Hakim-Hakim, kita melihat bangsa Israel berulang kali jatuh. Mereka berjanji setia kepada Tuhan, tetapi segera setelah Yosua dan pemimpin mereka wafat, mereka kembali menyembah berhala. Mereka tahu Tuhan adalah penyelamat, tetapi karena godaan kenyamanan, kesuburan tanah, dan gaya hidup, mereka tergoda mencari jaminan instan, melupakan Allah yang tak kelihatan. Saya dan kita pun bisa mengalami hal yang sama. Lebih mudah melekat pada yang kasat mata yang terlihat di mata, seperti uang, posisi, rasa aman, atau hal-hal yang tak terlihat seperti kemarahan, dendam yang dipendam dalam hati, daripada kita berpegang pada Allah yang menuntun iman kita. Namun saudara, meski Israel berulang kali jatuh, Allah tetap mengutus hakim-hakim untuk menolong mereka. Inilah tanda kasih setia Allah, yaitu dasar keselamatan bukanlah karena kesetiaan kita manusia, melainkan kasih setia Allah sendiri kepada umatnya. Saudara-saudari, dalam Injil Matius yang kita renungkan hari ini, di mana seorang muda kaya datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Ia sudah menaati hukum Taurat. Ia sudah menjalankan itu. Tetapi Yesus menantangnya untuk mau melangkah lebih jauh dengan berkata, "Juallah segala milikmu, berikanlah kepada orang miskin, lalu ikutlah aku." Saudara-saudari, disinilah persoalan muncul. Orang muda kaya itu tidak sanggup lagi menerima tantangan Yesus. Ia pergi dengan sedih, sebab hartanya banyak. Ia sudah menepati hukum, komitmen minimum
tetapi belum mencapai komitmen sejati, yaitu penyerahan diri total. Harta pada dirinya bukanlah masalah, tetapi yang jadi masalah adalah keterikatan pada harta dunia yang terlihat maupun yang tak terlihat, yang membuat hati tidak lagi sungguh bebas. Yesus ingin mengajarkan bahwa kasih kepada Allah tidak bisa dipisahkan dari kasih kepada sesama. Dengan berbagi kepada orang miskin dan mengikuti Yesus, kasih kepada Allah menjadi nyata. Tetapi karena ia tidak bisa melepaskan diri, kasihnya berhenti pada dirinya sendiri. Disinilah kita diajak untuk merenungkan, apakah iman kita hanya berhenti pada ketaatan hukum agama atau sungguh menjadi sebuah transformasi hati? Pelepasan bukan berarti kita menolak hal dunia. Pelepasan berarti menempatkan dunia pada tempat yang benar, agar dunia tidak menguasai hati kita. Identitas iman kita bukan pada apa yang kita miliki, tetapi pada siapa yang kita cintai. Saudara, Yesus tidak meminta kita untuk menjual habis seluruh harta kita. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk tidak diperbudak oleh apa yang kita miliki. Harta, pekerjaan, relasi, atau keinginan-keinginan yang masih dalam pikiran dan kehendak hati bisa menjadi berhala, bisa mengikat hati kita lebih kuat daripada ajaran kasih Tuhan. Maka saudara-saudariku, komitmen sejati bukan hanya soal menaati hukum agama. Komitmen sejati adalah sebuah transformasi batin, melepaskan ego, melepaskan terikatan, melepaskan rasa aman semu, agar kasih kepada Allah benar-benar diwujudkan dalam kasih kepada sesama. Saudara-saudari, inilah waktunya kita untuk merenung dan bertanya dalam diri kita sendiri. Apakah saya masih terikat pada harta, status, rasa aman daripada kasih kepada Tuhan? Apakah iman saya hanya sebatas aturan-aturan atau sungguh menjadi relasi kasih yang mengubah hati? Kisah bangsa Israel dalam kitab Hakim dan kisah orang muda kaya dalam Injil Matius mengingatkan kita, iman bukan sekedar janji di bibir atau ketaatan formal. Iman adalah kesetiaan hati yang lepas bebas. Bebas untuk mencintai Allah, bebas untuk berbagi kasih kepada sesama. Semoga kita berani melangkah dari komitmen semu menuju sebuah komitmen yang sejati. Sebab di sanalah hidup kekal bersemi, bukan dalam apa yang kita miliki, melainkan dalam kasih yang kita berikan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.